Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue hari Jumat sore waktu sini. Sudah selesai kerja, gue jalan-jalan ke taman sekaligus ingin bikin konten terkait dengan konferensi pers Erik ten Hag sebelum pertandingan antara Chelsea menghadapi Manchester United. Ini juga hal yang biasa dilakukan ya, konferensi pers oleh manajer. Ada beberapa hal menarik dan tentu saja yang paling menarik adalah bagaimana komentar tentang Cristiano Ronaldo. Bagaimana pendapat Erik ten Hag tentang hal ini, apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita sama-sama ikuti. Ini gue ambil dari manunited.com, ada transkrip lengkapnya. Langsung aja di pertanyaan pertama. Hai Erik, kita melihat statement dari klub tentang Ronaldo. Saya hanya ingin tahu ya, sebenarnya bagaimana pembicaraan itu terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Erik ten Hag menjawab, kalau Anda menanyakan tentang apa pembicaraannya, ini adalah tentang Cristiano Ronaldo dan saya. Saya pikir statement dari klub juga jelas. Apakah Anda pikir ya, atau bagaimana pendapat Anda tentang kedepannya, kurang lebih seperti apa ya? Apakah akan sulit atau seperti apa? Ya, ini juga ada di statement. Dia tetap menjadi bagian penting dari skuad. Nah, ini menurut gue cukup penting. Jadi Erik ten Hag sekali lagi ditanyakan ya, bagaimana pendapat Anda tentang selanjutnya? Kurang lebih demikian. Erik ten Hag menjawab, iya, ini juga ada di statement klub. Dia tetap menjadi bagian yang penting dari skuad. Nanti gue komentarin. Erik, apakah betul dia menolak untuk bermain di hari Rabu malam ketika menghadapi Tottenham Hotspur? Erik ten Hag menjawab, iya, dengan tegas ya. Iya, berarti memang Cristiano Ronaldo ini menolak untuk bermain atau menolak diturunkan di akhir babak kedua ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Di awal musim, Anda juga memiliki reaksi ketika menghadapi Rayo Vallecano, mengatakan pemain harus stay dan mensupport tim. 2 pekan yang lalu di pertandingan Manchester City, Anda mengatakan Ronaldo ini berbeda dan semuanya tahu dia memang berbeda. Bagaimana Anda memanage situasi ini? Seperti yang kita lakukan, saya adalah manajernya. Saya bertanggung jawab tentang culture dan saya harus menempatkan standar dan juga nilai-nilai di dalam klub, dalam tim ya. Dan saya harus mengontrol mereka. Kita adalah sebuah tim dan di dalam sebuah tim kita punya standar dan nilai-nilai dan kita harus mengontrolnya. Jadi setelah pertandingan menghadapi Rayo Vallecano, saya mengatakan ini tidak bisa diterima. Tapi ini bukan tentang Cristiano Ronaldo saja, ini tentang semuanya. Ini untuk semuanya. Jadi ketika ini terjadi yang kedua kalinya, tentu saja ini ada konsekuensi dan itu yang kita lakukan. Jadi kita akan kehilangan dia besok ya. Tentu saja ini merupakan kehilangan untuk kita dan juga untuk skuad. Ini adalah sebuah kehilangan, tapi ini juga penting untuk attitude ya, atau sikap, dan juga untuk mentalitas ya dari grup. Artinya skuad dan tim ya. Dan sekarang kita harus fokus ke Chelsea dan itu merupakan hal yang paling penting. Apa yang Anda harapkan setelah menyingkirkan dia ya dari tim? Apa kira-kira yang Anda harapkan yang akan terjadi? Saya pikir ini akan memberikan sebuah refleksi untuk dia. Artinya reflection tuh ya berpikir lagi, merenung, kurang lebih demikian ya, berpikir ulang lah. Tapi juga untuk pemain lain. Saya memberikan sebuah peringatan di awal musim. Dan selanjutnya ya tentu saja akan ada konsekuensi. Karena kalau tidak, ketika Anda hidup secara bersama, Anda bermain secara bersama, sepak bola ini adalah olahraga tim. Jadi Anda harus bisa memenuhi standar tertentu. Dan saya harus mengontrolnya. Apakah ini membuat frustrasi ya? Apakah ini membuat frustrasi? Karena kita harusnya membicarakan tentang
meraih top 4 ya kan, 4 besar. Dan kita sekarang menanyakan tentang Cristiano Ronaldo. Apakah itu membuat frustrasi? Saya mengerti ada banyak pertanyaan tentang hal tersebut. Tetapi di waktu yang bersamaan ini tentang Chelsea. Kita memiliki big game ya, big match, pertandingan besar untuk dimainkan. Jadi fokus saya ada di pertandingan tersebut. Semua fokus dari staff ada di pertandingan tersebut. Dan semua fokus dari para pemain juga ada di pertandingan tersebut. Kita harus memenangkan pertandingan itu. Kita harus melakukan semua yang kita bisa. Jadi kita membutuhkan konsentrasi yang penuh untuk mempersiapkan pertandingan dan juga bermain dengan kita harus bisa bermain dengan paling baik, kurang lebih demikian. Apakah menurut Anda ini sulit? Apakah para pemain ini juga memiliki kesulitan untuk fokus dengan apa yang terjadi di tim Manchester United? Saya pikir ini merupakan bagian ketika Anda bermain di top football ya, sepak bola level tinggi. Kadang-kadang ada rumor, ada keributan, dan itu sangat normal. Anda harus bisa fokus ke pekerjaan dan itu yang akan terjadi besok. Artinya juga harus bisa berpenampilan dengan baik ya besok. Sejauh ini pertandingan terbaik melawan tim besar ya adalah di Old Trafford. Bagaimana, apakah Anda siap untuk tim Anda bermain away? Karena dan bagaimana Anda bisa membawa level permainan yang sama ketika bermain di home itu dibawa ke pertandingan away. Untuk saya ini tidak menjadi masalah away atau bermain di kandang. Karena lapangannya ini sangat besar. Ini adalah 11 lawan 11. Lalu ada seorang wasit. Ini semuanya sama. Dan juga ketika away, kita juga memiliki banyak support ya, fans yang ikut bersama kita. Dan itu membuat saya happy. Kita merasa kuat dan kita juga tidak sabar untuk pertandingan besok. Bagaimana rasanya ya menghadapi manajer yang sudah pernah Anda hadapi sebelumnya? Karena kan memang Graham Potter sudah pernah dihadapi ketika di pertandingan pertama Brighton menghadapi Manchester United, kan pada saat itu manajernya masih Graham Potter. Tidak ada. Saya pikir dari pertandingan tersebut, ini pertandingan yang berbeda, tim yang berbeda. Iya, dan juga pemain yang berbeda. Kita sekarang ini berada di proses yang lebih lanjut, yang lebih depan lagi. Dan tentu saja saya tahu tentang sang manajer Graham Potter ya. Ketika pertama kali dia juga mungkin sekarang lebih tahu tentang saya. Dan ini tentu saja mungkin sebuah keuntungan karena bisa saja dia tahu lebih banyak tentang Manchester United di pertandingan pertama. Dan ya, sekarang saya sudah berada di Inggris. Jadi di Premier League maksudnya ya. Jadi besok akan merupakan sebuah pertandingan yang bagus. Ini bukan pertandingan antara kedua manajer, tapi ini adalah pertandingan antara Chelsea dan Manchester United. Anda menyebutkan tentang support. Sekarang Anda memiliki 3 kemenangan di kandang ya, artinya 3 kemenangan besar di kandang menghadapi Tottenham Hotspur, Liverpool dan juga menghadapi Arsenal. Bagaimana menurut Anda? Apa perbandingannya seperti apa dengan Belanda? Ini sangat luar biasa bermain di Old Trafford dengan fansnya berada di belakang kita. Ini merupakan pengalaman yang sangat baik. Selalu seperti itu, dan saya pikir lawan kita tidak suka ketika bermain di Old Trafford. Tapi di waktu yang bersamaan atau di sisi yang bersamaan juga tentu saja ketika bermain away, stadion di Premier League ini juga sangat fantastik. Jadi saya sangat menantikan pertandingan di Stamford Bridge. Saya sudah memiliki pengalaman untuk bermain di sana bersama Ajax tentunya ya. Jadi saya tahu atmosfer di Stamford Bridge sangat fantastis. Itu tadi wawancaranya ya. Mengenai
langsung aja komentar gue mengenai pertandingan menghadapi Chelsea. Oke, Erik ten Hag melihat sudah pernah menghadapi Graham Potter, ini bisa menjadi keuntungan, tapi pun juga demikian sama dengan di dirinya Graham Potter ya, sudah pernah menghadapi Manchester United, tapi Erik ten Hag melihat ini merupakan pertandingan yang berbeda, tim yang berbeda, pemain yang berbeda, jadi tidak bisa dijadikan acuan. Lalu selain itu juga tentang away ya, bagaimana tadi ditanyakan, karena memang Manchester United hasilnya mungkin belum sebaik ketika bermain away, makanya ditanyakan bagaimana ini, dan menurut Erik ten Hag tidak ada masalah ya untuk menampilkan permainan yang sama baiknya dengan bermain home ketika away. Ada supporter juga di sana, dan ya menurut gue suka dengan mentalitas seperti ini. Nah sekarang langsung saja sebelum gue akhiri tentang Cristiano Ronaldo, apa ini artinya? Menurut gue adalah kemungkinan besar sih, asumsi gue ya betul ya, artinya memang sudah ada pembicaraan antara Cristiano Ronaldo juga dengan Erik ten Hag, dan diakui memang sudah ada pembicaraan itu, tapi dia tidak ingin mengungkapkan apa pembicaraannya. Yang jelas tidak mungkin bagi Erik ten Hag tidak menghukum, tidak melakukan hukuman. Kenapa? Ini sudah kejadian yang kedua, tentu saja harus diambil tindakan karena penting untuk menjaga stabilitas di dressing room dengan menempatkan ya siapa yang bosnya, siapa, kurang lebih demikian ya, siapa yang mengatur, siapa yang berada di atas. Ini menurut gue sangat penting, dan ini yang ingin ditekankan oleh sang pelatih Erik ten Hag dengan menerapkan hukuman kali ini kepada mungkin salah satu mega bintangnya di Manchester United. Keadaan ke depan akan seperti apa? Gue pikir juga tergantung apakah sang pemain akan merubah sikapnya, karena gue sih berpikir Erik ten Hag ini nggak baperan, katakanlah demikian ya, dia akan realistis. Ada kesalahan yang diberikan hukuman, kalau ada perbaikan ya akan terus dia lanjutkan. Jadi kalau seandainya memang Cristiano Ronaldo bisa berubah sikapnya ya gua pikir sih peluang untuk dimainkan kembali ini besar. Cuman ya pertanyaannya adalah untuk pemain sebesar Cristiano Ronaldo, apa sikapnya? Ini justru menurut gue yang dinantikan sih, karena Erik ten Hag sudah jelas Erik ten Hag akan terus melaju ya, dan tadi juga diungkapkan kalau pertandingan menghadapi Chelsea artinya tim itu lebih penting di hal kali ini, tapi dia juga tahu ini akan jadi beberapa pertanyaan juga yang diajukan, dan dia menjawab dengan jelas sih menurut gue. Kesimpulannya ya gue suka dengan sikap Erik ten Hag ini, dia betul-betul menunjukkan siapa manajernya, siapa yang harus mengatur di klub Manchester United, dan ini harus di backup bukan hanya oleh manajemen, oleh pemain, tapi juga menurut gue dengan amatiran oleh fans. Kenapa? Sebenarnya ini bukan hal baru sih menurut gue yang ingin diterapkan oleh manajer-manajer sebelumnya, karena manajer-manajer sebelumnya pun juga sosok yang keras menurut gue, Louis van Gaal, Jose Mourinho, tapi mereka gagal. Kenapa? Pada saat itu manajemen yang tidak seirama dengan mereka. Akhirnya pemain pun juga ya tidak satu suara. Tapi kali ini menurut gue manajemen satu suara dengan Erik ten Hag ya, karena kabarnya juga manajemen tahu tentang hukuman yang akan diberikan, dan mereka membackup Erik ten Hag. Pemain pun menurut gue juga ini bagus ya, artinya sebagai shock terapi bagi pemain. Erik ten Hag tidak ragu-ragu ya untuk menghukum pemain yang dianggap perlu dihukum, perlu ditindak, tidak peduli seberapa besar pemain itu, dan menurut gue ini cukup bagus sih untuk culture ya, dan juga keadaan di klub. Mudah-mudahan proses ini bisa terus bergulir secara lebih positif lagi. Ini merupakan bagian dari proses tersebut, dan ya bagaimana menurut tanggapan Sobat Football United? Drop di kolom komen. Seperti biasa, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.